warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Rohmah dari Prodi Biologi STKIP Latan Sama Syiro. Nah teman-teman, pada mata kuliah ekologi tumbuhan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia. Nah artinya apa? Jadi siklus biogeokimia ini berasal dari 3 kata, yaitu biologi, geologi, dan juga kimia. Nah artinya siklus biogeokimia ini adalah proses peredaran unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan, dan juga terjadi secara terus-menerus dan juga tidak terbatas. Nah kemudian dari teman-teman pernah gak sih berpikir bahwa air yang dipergunakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya seperti minum, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan yang lainnya, apakah air itu akan habis apabila dipergunakan secara terus-menerus? Nah makanya dari materi biogeokimia kali ini saya akan menjelaskan lagi beberapa siklus yang ada di dalamnya, yaitu ada siklus air, siklus nitrogen, dan juga siklus karbon. Disimak baik-baik ya video penjelasan berikut ini. Nah teman-teman, di sini saya akan mulai menjelaskan pada siklus air. Nah jadi siklus air itu memiliki beberapa tahapan, yaitu ada tahapan evaporasi atau penguapan, bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian ada kondensasi, kemudian juga ada pengendapan dan juga filtrasi atau peresapan. Nah yang pertama yaitu ada proses penguapan atau evaporasi. Nah jadi evaporasi itu adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Misalnya air laut, kita bisa lihat di sini ada panah pada air laut. Kemudian cadangan air bersih, aliran sungai, air dari mata air. Nah selain itu evaporasi juga terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Nah jadi proses evaporasi itu dipengaruhi oleh apa sih? Nah jadi proses evaporasi atau penguapan ini terjadi karena panasnya sinar matahari. Nah jadi sehingga air dan tumbuhan itu menguap. Nah jadi pada tahapan selanjutnya itu ada tahapan kondensasi. Nah jadi uap air yang ada di bumi pada proses evaporasi atau penguapan tadi akan naik ke udara dan membentuk awan. Nah sehingga kumpulan awan tersebut ini akan mengalami pengembunan, nah berupa bentuk titik-titik air. Lalu pada kumpulan awan ini akan terbawa oleh angin. Nah angin ini akan membawa kumpulan awan ke dataran tinggi. Dan pada tahapan yang ketiga yaitu ada tahapan pengendapan atau prestisipasi. Pada tahapan prestisipasi ini pengendapan air yang ada di awan setelah tadi dibawa oleh angin ke dataran tinggi akan menjadi cadangan air yang ada di atmosfer. Dan apabila terjadi hujan, yaitu karena si awan ini sudah tidak mampu untuk menampung air yang ada di atmosfer, sehingga terjadilah yang namanya hujan atau salju atau juga bisa hujan es. Nah kemudian pada proses selanjutnya yaitu proses keempat yaitu ada filtrasi atau penyerapan. Nah jadi air hujan yang turun ke bumi kemudian akan mengalir dan mengalir ke berbagai sumber air yang ada di bumi seperti ke sungai, danau, laut, dan juga terjadi penyerapan air ke dalam tanah. Kemudian juga terjadi penyerapan air kepada tumbuhan. Siklus air ini terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, air yang ada di bumi tidak akan habis karena siklus air ini. Dan kita sebagai makhluk hidup harus menjaga alam sebaik mungkin. Nah, siklus selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah siklus karbon. Pertama, di atmosfer itu ada CO2 yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, pembakaran hutan, aktivitas gunung berapi, dan juga yang lainnya.
Nah, kemudian CO2 ini akan diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Melalui fotosintesis ini, tumbuhan melepaskan senyawa karbon berupa oksigen yang akan dihirup oleh manusia dan juga hewan. Kemudian, lama-kelamaan tumbuhan akan mati dan mengalami pembusukan menjadi humus. Pengendapan pada lingkungan berair akan membentuk gambut. Nah, gambut ini akan menjadi sejenis batu bara. Setelah melewati periode waktu geologis, batu bara akan digunakan untuk aktivitas industri dan manusia. Sedangkan di dalam air, produsen seperti fitoplankton akan menyerap CO2 yang akan digunakan untuk proses fotosintesis dan juga akan melepaskan oksigen. Nah, di dalam air terdapat juga rantai makanan. Jadi, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton dan kemudian akan dimakan lagi oleh hewan yang lebih besar, misalnya seperti paus. Dan lama-kelamaan paus akan mati dan menjadi bahan bakar fosil yang akan berubah menjadi minyak bumi. Kemudian dari minyak bumi ini akan digunakan lagi untuk aktivitas industri, dan juga dari aktivitas industri ini akan menghasilkan CO2 lagi yang akan kembali ke atmosfer, dan proses ini akan terjadi terus-menerus. Tahapan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah tahapan dari siklus nitrogen. Nah, jadi proses ini berawal dari gas nitrogen yang ada di udara jatuh ke tanah. Di tanah, nitrogen tidak langsung diambil oleh tumbuhan. Hanya ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tanaman polong-polongan yang bersimbiosis dengan bakteri sehingga menghasilkan asam amino. Nah, senyawa yang dihasilkan tadi akan diserap oleh tanaman. Tanaman ini nantinya akan dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan. Pas hewan dan tanaman mati, protein yang ada di tubuh mereka akan diurai oleh bakteri pengurai menjadi NH3. NH3 atau amonia. Amonia ini larut dalam air dan menjadi NH4+ atau amonium. Lalu lewat proses nitrifikasi, amonium diubah menjadi nitrit dan juga nitrat. Kedua senyawa ini bisa diserap oleh tanaman atau bisa juga berubah lagi menjadi gas N2 dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Proses ini terus berulang sehingga menjadi siklus.